Di sebuah pulau di Indonesia, ada hewan kayak kadal ukurannya gede dan gagah. Matanya yang tajam berkilau mampu menghipnotis mangsanya. Gerakannya lamban mempesona, namun bisa dengan tiba-tiba berubah menjadi serangan yang berbahaya. Begitu lihai menjulurkan lidahnya yang mengandung racun mematikan. Penguasa pulau ini, yang tak ada hewan pun sanggup menyerang lawan. Inilah Komodo. Yap, hewan ini bernama komodo. Komodo adalah salah satu dari sedikit hewan yang merupakan endemik atau hanya ada di Indonesia. Berani nggak baru ketemu hewan ini? Kamu saja ketemu cicak lari, ya kan? Penemuan komodo merupakan salah satu momen penting dalam sejarah ilmiah dan pengetahuan tentang keanekaragaman hayati di Nusantara. Pada tahun 1910, seorang pemburu dan penjelajah bernama Letnan Stein van Hensbroek melaporkan adanya hewan besar yang belum diketahui di Pulau Komodo. Laporan tersebut menarik perhatian ahli biologi dari luar negeri. Pada tahun 1912, seorang berkebangsaan Belanda bernama Peter Owens menjadi orang pertama yang mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara ilmiah komodo sebagai spesies baru. Dia pun memberi nama spesies tersebut Varanus komodoensis. Pada tahun 1926, ekspedisi yang dipimpin oleh Douglas Borden, seorang penjelajah dan ahli ilmu pengetahuan Amerika, berhasil membawa pulang beberapa spesies komodo hidup untuk dipelajari lebih lanjut. Ekspedisi tersebut memberikan wawasan mendalam tentang perilaku, anatomi, dan ekologi komodo. Dia pun menamakannya dengan Komodo Dragon. Habitat hewan ini ada di Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Selain pulau-pulau utama tadi, komodo juga ditemukan di sejumlah pulau kecil di sekitar Pulau Flores. Pulau Komodo bersama pulau-pulau di sekitarnya akhirnya ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1980 oleh pemerintah Indonesia. Penetapan ini bertujuan untuk melindungi habitat alami komodo dan spesies lain di kawasan tersebut. Komodo adalah salah satu reptil yang paling menakjubkan dan merupakan predator yang paling tidak biasa yang masih hidup di muka bumi. Hewan ini termasuk di dalam keluarga Varanidae yang tersebar hampir di seluruh benua. Istilah komodo sendiri diambil dari nama pulau di mana hewan ini pertama kali ditemukan, yaitu Pulau Komodo. Kalau misalkan pertama kali ditemukannya di Pulau Nusa Kambangan, ya bisa jadi namanya jadi Nusa Kambangan. Ya kurang lebih seperti itulah. Komodo adalah kadal terbesar yang hidup di muka bumi saat ini. Dengan berat yang dapat mencapai 80 kg bahkan bisa lebih, dan panjang tubuh yang dapat mencapai 3 meter. Ilmuwan pun sering mengaitkan komodo dengan spesies Megalania. Megalania adalah seekor reptil purba yang merupakan kadal raksasa yang telah punah. Megalania adalah kadal terbesar yang pernah ada di muka bumi dan diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen sekitar 2 juta hingga 50.000 tahun yang lalu. Megalania diperkirakan hidup di wilayah Australia, terutama di daerah yang saat ini menjadi gurun dan hutan terbuka. Meskipun belum ada bukti yang pasti tentang penyebab kepunahan Megalania, ada beberapa teori yang menghubungkan dengan perubahan iklim dan peristiwa kepunahan besar yang banyak dialami spesies besar pada akhir zaman Pleistosen. Nama ilmiahnya adalah Varanus priscus atau Varanus priscus megalania. Kadal ini adalah spesies dari genus Varanus yang sama dengan komodo. Maka dari itu bisa dipastikan bahwa komodo adalah turunan dari Megalania. Jantan biasanya lebih besar dari betina. Mereka memiliki tubuh yang besar dengan ekor yang panjang. Kulit mereka memiliki warna bervariasi dari coklat hingga abu-abu dengan belang-belang gelap yang sangatlah mencolok. Kulit komodo ditutupi oleh skuama atau sisik yang kaku dan berkeratin. Skuama ini mirip dengan sisik pada kadal lainnya dan berfungsi untuk melindungi tubuh mereka dan memberikan perlindungan dari luka dan cedera. Kulit komodo dilapisi oleh lapisan sisik tebal yang membantu mereka bertahan dalam lingkungan yang keras dan kering.
Mata komodo memiliki pola lensa khusus yang memungkinkan mereka melihat objek dengan sudut pandang yang lebih lebar daripada manusia. Lensa mata mereka berbentuk menyerupai bola yang memungkinkan mereka untuk melihat lebih banyak area sekaligus. Mata komodo juga memiliki dua kelopak mata, yaitu kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Kelopak mata atas lebih pasif karena hanya digunakan sewaktu mereka tidur, sedangkan kelopak bawah lebih aktif dan digunakan untuk mengedip. Mata komodo juga memiliki kemampuan istimewa untuk melihat dalam kondisi cahaya rendah atau gelap. Mata mereka dilengkapi dengan batang malam yang memungkinkan mereka untuk melihat dalam kegelapan dan berburu pada malam hari. Rahang komodo adalah salah satu fitur yang paling menarik dari hewan ini. Komodo memiliki rahang yang kuat dan khusus yang merupakan salah satu faktor penting dalam strategi berburu dan kemampuan mereka sebagai pemangsa puncak di lingkungannya. Rahang komodo sangatlah kuat dan memiliki kemampuan untuk memberikan gigitan yang mengerikan. Gigi mereka yang besar dan tajam serta kemampuan untuk membuka rahang mereka secara lebar memungkinkan komodo untuk menggigit mangsa mereka dengan cepat dan menyebabkan luka yang cukup parah. Salah satu hal yang unik tentang rahang komodo adalah kelenjar beracun yang terdapat di rahang atas mereka. Kelenjar ini menghasilkan racun yang mengandung berbagai enzim dan bakteri yang menyebabkan infeksi parah pada mangsa yang telah digigit. Meskipun racun komodo tidak mematikan secara instan, infeksi yang disebabkan oleh gigitan ini membuat mangsa melemah dan komodo akan mengikutinya hingga mangsa tersebut mati dan mudah untuk dimangsa. Rahang komodo yang dapat terbuka secara lebar ini apabila terdapat mangsa dengan ukuran sedang semisal seukuran rusa atau kambing, komodo tidaklah perlu untuk mengunyah dan hanya dengan satu kali telan saja. Ngeri banget hewan ini bro. Jika kamu termasuk orang yang makannya cepat dan tidak terbiasa mengunyah makanan secara baik, jangan-jangan kamu reinkarnasi dari seekor komodo. Pada rahang komodo juga terdapat organ Jacobson. Organ Jacobson adalah organ indera khusus yang dimiliki oleh banyak hewan reptil termasuk komodo. Organ ini bertanggung jawab untuk mendeteksi feronom dan bau kimia lainnya dalam lingkungan sekitar. Organ Jacobson terletak di langit-langit mulut pada komodo. Strukturnya terdiri dari sepasang saluran kecil yang berhubungan dengan hidung, dan saat komodo mengangkat kepala untuk menghirup udara, udara akan melewati organ ini. Selama udara mengalir melalui organ Jacobson, molekul-molekul feromon atau bahan kimia lainnya yang ada dalam lingkungan seperti bau bangkai atau jejak bau mangsa akan larut dalam lendir organ ini. Organ Jacobson akan membantu menginterpretasikan informasi yang terkandung dalam bau kimia tersebut. Proses ini membantu komodo dalam mendeteksi dan mengenali lingkungan sekitar, termasuk menemukan mangsa, mengidentifikasi pemangsa atau pesaing, dan mendeteksi kehadiran komodo lain termasuk calon pasangan saat musim kawin. Lidah komodo juga sangat sensitif terhadap bau dan membantu mereka mencari makanan. Lidah ini membantu mereka mendeteksi bau bangkai atau mangsa potensial dari jarak yang cukup jauh. Setelah mendeteksi bau, komodo akan mengikuti jejak bau itu menuju ke sumbernya. Indera penciuman terjauh komodo dapat mencapai radius 9 km. Luar biasa, bro. Jika lidah komodo mengalami cedera atau terluka, mereka memiliki kemampuan regenerasi yang cukup baik untuk mengembalikan fungsi lidah mereka. Ini memungkinkan mereka tetap dapat mencari makanan dan berkomunikasi walaupun mengalami cedera pada lidah. Kaki komodo memiliki struktur yang kuat dan tangguh demi menopang badannya yang berat. Kaki mereka memiliki jari-jari yang dilengkapi dengan selaput renang, dan hal ini membantu mereka berenang dengan efisien di air. Sama seperti hewan karnivora lainnya, kaki komodo pastinya juga dilengkapi dengan cakar yang kuat dan tajam. Mereka menggunakan kaki bercakarnya untuk bergerak di darat, naik pohon, berburu, dan bertahan hidup di lingkungan yang keras dan berbatu. Selain kaki, komodo juga menggunakan ekor mereka sebagai alat keseimbangan. Ekor mereka berfungsi sebagai alat bantu saat berlari, mendaki, dan berenang. Ekor komodo juga digunakan sebagai penopang di saat mereka berdiri dengan dua kaki di saat bertarung. Kadang-kadang, komodo juga menggunakan ekornya sebagai senjata untuk menyerang. Sebelum lanjut,
saya ingin mengingatkan bahwa tayangan ini sedikit mengandung kekerasan yang menyayat hati. Kita semua di sini adalah pecinta hewan. Apabila melihat hewan yang dimangsa, terkadang timbul rasa kasihan. Tetapi kembali lagi, ini adalah kehidupan satwa liar. Memang seperti itulah yang terjadi pada hukum rimba. Tayangan ini sekedar pembelajaran dan penambahan wawasan tentang perilaku dari spesies hewan. Oke, lanjut ya. Komodo adalah karnivora dan memangsa puncak di ekosistemnya. Gak ada lagi hewan yang mampu melawan komodo kecuali sesama komodo. Sekelas singa pun akan berpikir untuk makan komodo. Melihat kulit kerasnya saja sudah menghilangkan selera makan. Di samping sulit dimakan, pasti juga gak enak. Karena mereka adalah turunan dinosaurus karnivora, komodo pun mewarisi sifat nenek moyangnya. Mereka memakan berbagai mangsa, apapun itu, yang penting daging katanya. Termasuk hewan-hewan kecil seperti burung, mamalia, ular, dan serangga. Bahkan temannya sendiri sesama komodo. Ya, hewan ini termasuk hewan kanibal. Komodo memaksa komodo kecil atau komodo remaja dan komodo yang bernasib sial karena kalah dalam pertarungan. Komodo juga memakan mangsa hidup-hidup. Mangsa yang terlanjur dalam penguasaannya akan dikoyak-koyak dagingnya tanpa dia bunuh terlebih dahulu. Ih, ngeri pak. Dia juga dikenal dengan kemampuannya untuk memakan hewan-hewan besar seperti rusa, babi hutan, bahkan kerbau. Komodo adalah hewan oviparous, yang berarti mereka bertelur. Setelah menemukan pasangan, komodo jantan akan mengawasi betina dan mencoba untuk mendekatinya. Disinilah biasanya terjadi perkelahian sama komodo jantan karena memperebutkan betina. Jangan ditiru ya bro, gak zaman rebutan cewek. Jantan yang menanglah yang berhak untuk mendapatkan betina. Betina akan mencari sarang atau membuat sarang sendiri demi untuk bertelur. Biasanya betina akan menggali lubang di tanah dengan menggunakan kaki dan cakarnya untuk menyimpan telur-telur tersebut. Sarang akan diisi dengan dedaunan atau bahan lain untuk menjaga kelembapan dan suhu yang sesuai dengan perkembangan telur. Sekali bertelur, seekor betina mampu menghasilkan sekitar 20 butir telur, bahkan bisa lebih. Setelah menyelesaikan masa bertelur, betina akan menjaga sarang dari serangan predator selama masa inkubasi sekitar 7 hingga 8 bulan. Setelah memasuki bulan ke-9, biasanya betina akan meninggalkan sarangnya. Alasannya sampai sekarang pun belum jelas. Mungkin saja bosan kali di situ selama 8 bulan. Telur-telur itu pun akan menetas secara alami. Bayi-bayi komodo adalah bayi mandiri. Dia akan secara alami naik ke atas pohon untuk menghindari serangan dari predator yang pada umumnya adalah komodo-komodo dewasa itu sendiri. Dasar kanibal. Saat masih kecil, komodo lebih aktif di atas pohon karena kemampuan mereka untuk memanjat dan merayap. Pohon juga dianggap tempat yang aman karena komodo dewasa tidak bisa naik ke atas karena tubuhnya yang besar dan berat. Namun, lama-kelamaan ketika tubuhnya sendiri pun juga menjadi lebih besar dan berat, kemampuan mereka untuk memanjat pun berkurang, dan mereka pun menjadi lebih suka berada di darat atau di dekat air. Komodo dianggap sebagai hewan langka dan dilindungi oleh hukum Indonesia dan internasional. Pelestarian komodo menjadi sangat penting, mengingat statusnya sebagai spesies yang rentan terancam punah. Sayang sekali kalau hewan ini punah. Ya, walaupun mengerikan, namun hewan ini adalah cucu dinosaurus yang masih hidup hingga saat ini dan perlu dilestarikan. Oke, sampai di sini dulu info kali ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga menjadi penambahan wawasan kita tentang kekayaan alam dan pentingnya melestarikannya. Seperti biasa, tetap semangat dan selalu menjaga kelestarian alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.